Tadi kalau kita ngomongin tentang what do you remember, berarti itu adalah experience ya. Experience yang kita alami. X. Kita akan berbicara tentang learner. Harusnya panjang nih. Masalahnya saya nggak bisa nih. Experience. Experience. Oke. Jadi ini experience atau pengalaman atau mengalami. Tadi itu akan berkesan jika memang siswa kita mengalami langsung, gitu ya, atau kita mengalami langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Sebelum kita ngomongin yang berhubungan dengan learner experience, kita akan bicara tentang UX dulu. Dan ini, experience ini pun jadi sebuah gerakan ya, sebuah gerakan secara global. Dari ngomongin produk, terus ngomongin customer, dan akhirnya masuk ke dalam dunia pendidikan. Bagaimana membangun experience ini untuk customer atau juga user atau kepada si learnernya itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman kita berbicara tentang nih UX ya, user experience, itu berarti berhubungan dengan sebuah produk. Ya enggak? Kalau kita dulu punya handphone zaman dulu, teman-teman. Handphone zaman dulu. Kalau kita mau matiin, tombolnya warnanya apa? Merah. Kalau misalnya kita mau terima telepon, hijau. Bahwa produk itu harus bisa memudahkan dan juga tadi ya user friendly ya. Kalau dulu juga ada lagi namanya telepon ya. Pernah nggak telepon yang ring ring ring? Kalau sekarang kan tinggal pencet ya. Itu akhirnya kan ada perubahan tuh. Hijau? Tanpa diajarin langsung paham. Iya betul. Itu namanya user experience. Kita bicara tentang CX. Nah kalau customer experience, ada yang pernah minum di Janji Jiwa? Asik. Anak kekinian. Kakak Epong. Iya. Ini. Janji Ini kopinya. Ini kopinya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita tadi ngomongin kopi kenangan sama Janji Jiwa, biasanya apa sih yang berkesan dari produk ini? Pelayanannya atau tempatnya? Atau abnormal tadi tempatnya itu biasanya ada apanya? Ada wifi, terus playcardnya, ya biasanya juga dindingnya lebih kreatif gitu ya. Bisa nggak ketika siswa kita masuk kelas kita tuh ada musiknya mungkin ya? Ya mungkin kalau di boarding nggak boleh ya. Atau misalnya ada displaynya dalam kelas. Ya. Ada kuenya semua. Ada ya. Apalagi kalau halal kemarin tuh bahagia ya. Ada sharing foodnya. Terus apa lagi yang bisa kita terapkan dari aplikasi customer experience ini? Relation. Perhatiannya. Pelayanan. Kalau misalnya pelayanan kita terhadap siswa kayak gimana? Ya lama dia tanyain. Iya. Ya tanyain hariannya. Bawa uang enggak gitu ya. Udah sarapan belum? Atau gimana keadaannya? Apakah sudah sehat? Kalau misalnya kemarin sakit. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Iya. Ya artinya gini teman-teman. Bentuk perhatian kecil kita ini itu akan jadi sesuatu hal yang berbeda dirasakan oleh si siswa kita. Gitu ya. Terus sama nih kayak kopi kenangan atau si Janji Jiwa atau si abnormal tadi gitu. Ketika misalnya sudah menyentuh emosinya, itu mereka kan pasti mau balik lagi walaupun harganya
mahal. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang keterkaitan dengan produk, penggunaan produk, terus customer experience. Nah, sekarang kita akan masuk ke learner experience. Nih kalau ngomongin learner nih paling lancar Pak Isnu nih. Karena saya cadel jadi nggak bisa. Learner experience. Learner udah macet ya. Ya, artinya di sini kenapa sih nggak learning? Kenapa learnernya? Ya, karena penekanan atau fokus kita memberikan experience itu kepada siswa, bukan kepada pembelajarannya. Karena yang punya emosi itu siswa, bukan pembelajarannya. Pembelajarannya atau prosesnya adalah sebagai salah satu cara gitu ya. Sebagai salah satu cara supaya tadi siswa bisa mengalami secara langsung. Biasanya kita gunakan apa tuh? Supaya siswa mungkin bisa lebih paham, siswa lebih ya teraga, bisa menyenangkan untuk siswa kita. Media, games, apalagi? Modul, hadiah-hadiah kecil, reward ya. Iya, apalagi? Pakai aplikasi. Oke, aplikasi terkini. Apalagi? Diskusi. Berarti metode ya. Bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Yang kita harapkan dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang kita lakukan adalah impact buat siswa kita. Mungkin yang tadinya gitu ya, guru yang tadi menjelaskan tentang cara pembelajaran sholat, berkesan kan? Sampai akhirnya mau belajar agama lebih mendalam. Itu baru satu siswa. Bayangin ya, kalau kita dalam satu kelas punya 15 siswa, minimal 5 siswa. Tiap tahunnya kita udah ngajar 23 tahun. Dikali 5 siswa. Diaplikasikan. Ya, aduh enak banget kayaknya kalau misalnya kita udah nggak ada tinggal uncang-uncang kaki ya. Karena udah ada yang narik kita ke surga nih. Gitu, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bu Epong itu adalah teori ekonomi, user experience, customer experience, teori ekonomi. Di first ini menjadi salah satu hasil riset. Mr. Bahkan penulisnya buku first ini menganalisis hasil riset di dunia ekonomi dimasukkan dalam dunia. Ya, bagaimana user experience, customer experience termasuk dalam dunia. Makanya tadi meskipun mahal, baik lagi kan, Starbucks 1 gelas 50.000, Bapak Ibu, saya sekali-kali itu pun terakhir. Tapi kayak semacam kita dihargai banget. Begitu siswa kita kalau dipanggil namanya pasti seneng kan? Anak-anak coba aja kalau dipanggil namanya, seneng. Murid dipanggil guru itu luar biasa. Tapi kalau guru dipanggil ibunya itu biasa. Guru Epong, Bu Guru, ya udah banyak, lu pasti kenal lah anak-anak. Tapi kalau Bu Epong kenal sama saya sebagai muridnya, sekarang kita bisa seperti itu agar anak kita juga berkesan ke kita sebagai guru. Sama seperti ibu ingat, saya dijewer, saya bolos, saya dibotak non. Nah, bagaimana pengalaman itu sekarang menjadi pengalaman yang positif nanti ketika anak-anak kita bersama kita keluar dari pembelajaran kita, mereka terkenang. Bu itu tuh baik banget, Bu itu tuh membuat saya berubah. Ini yang coba pikirkan oleh kita dari apa yang Bu Epong sampaikan tentang teori ekonomi itu dalam pendidikan. Tuh.